Apa sih yang paling kamu butuhkan buat traveling? Satu aplikasi untuk semua destinasi, Blibli Travel. Dari pesan tiket pesawat, kereta, hotel, sampai paket tur dan atraksi. Semua dengan harga terbaik. Udah siap berangkat? Jangan lupa lengkapi kebutuhan travelmu di Blibli juga. Karena Blibli memastikan kamu bisa dapatkan beragam fitur layanan terbaik. Yeay, siap menjelajah! Explore beragam destinasi, kuliner, dan banyak hal baru tanpa batas. Dengan Blibli Local Guide dan tour leader terbaik. Ciptakan pengalaman yang kamu mau dengan tur wisata favorit serta ragam atraksi yang fantastis. Telusuri tiap sudut destinasi dengan pilihan transportasi yang bisa kamu pesan kapanpun kamu perlu. Temukan beragam inspirasi traveling dari seluruh dunia bersama Blibli. Yuk jalan-jalan bersama Blibli Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Sobat BCA Insurance. Ketemu lagi nih dengan saya, Sasha Danastri, di acara webinar BCA Insurance di BCA Expoversary 2021. Gimana kabar-kabarnya nih semuanya? Masih sehat? Harus sehat, harus tetap jaga protokol kesehatan dan harus tetap stay safe dan healthy, oke? Nggak kerasa ya, kita udah episode ke-7, udah banyak juga ya berarti webinarnya ya. Dan kalau dilihat dari awal kita di Expo ini udah hampir lebih dari setengah bulan loh kita di BCA Expoversary online, terutama di BCA Insurance ya. Hari ini tentunya BCA Insurance akan memberikan informasi-informasi yang nggak kaleng-kaleng dan informatif tentunya di BCA Insurance Webinar. Tapi sebelum kita mulai ke webinar, seperti biasa saya akan memberikan informasi-informasi terkait BCA Insurance Expo. Yang pertama dan tidak lain tidak bukan guys, kita selalu kasih giveaway 250 voucher kopi kenangan yang hype banget setiap minggunya. Jadi kunjungi booth BCA Insurance dan rebut voucher kopinya sampai 27 Maret 2021. Jadi kunjungi terus, ayo booth BCA Insurance buat dapat voucher kopinya. Nah, ini nih, Instagram ya. Siapa sih yang nggak punya Instagram? Semuanya punya, anak muda, dewasa, bahkan company juga sekarang udah punya Instagram ya. So, ikutin acara kita, Capture, Like, and Share Challenge, dan menangkan total hadiah jutaan rupiah dengan cara yang mudah. 1. Follow akun official Instagram BCA Insurance, lalu selfie dengan virtual booth BCA Insurance di BCA Expoversary 2021, lalu upload ke IG dengan caption menarik. Tag kelima temanmu dan akun BCA Insurance, sertakan hashtag BCA Insurance, hashtag BCA Expoversary, dan hashtag 64. Nah, ini dia nih yang gak kalah seru, webinar BCA Insurance, bincang-bincang BCA Insurance ya. Kita selalu kasih informasi yang nggak kaleng-kaleng, yang berguna banget buat Sobat BCA Insurance, terutama untuk hari ini. Hari ini kita nanti akan ada bincang-bincang dengan Blibli Travel, dengan Ibu Teresia Magdalena, dan tentunya bersama saya yang akan nemenin Sobat BCA Insurance. So, kita hari ini, teman-teman, Sobat BCA Insurance sudah tahu, hari ini temanya kita adalah Sonic Pandemic by Blibli BCA Insurance. Kita tahu ya, sekarang kita kan hidup berdampingan dengan COVID. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, 3M, tapi ya namanya juga manusia ya, kerja di rumah, apa-apa di rumah, pengennya kan piknik, pengennya liburan. Tapi sekarang kita kalau piknik atau travel itu nggak boleh sembarangan asal pergi travel, pergi piknik, semuanya harus diperhatikan dan di detailnya itu sedetail mungkin. Karena sekali lagi kita sekarang hidupnya barengan nih sama COVID-19. So, bagi kalian yang masih takut atau aku kayaknya baru mulai mau traveling deh. Karena udah 1 tahun ya, kita udah 1 tahun plus karena udah ada vaksin.
Tapi tetap, walaupun dapat vaksin, tetap harus jaga protokol kesehatan. Nah, untuk info-info mengenai bagaimana sih traveling during pandemic, terus apa yang harus dipersiapkan, atau informasi apa, nah kita bakal join di webinar kali ini bersama Ibu Teresia. Nanti akan ada info-info yang menarik buat Sobat BC Insurance semuanya. Oke. Sebenarnya ya, saya nggak bisa sih bilang ibu ya. Ibu Teresia, aduh ini awet muda banget deh. Kita panggil Mbak Tere aja ya. Jadi pembicara kita kali ini itu udah cantik, udah pinter, udah pokoknya udah semuanya deh ya. Nanti kita akan melihat, berbincang juga dengan, saya bilangnya Mbak Tere aja ya, karena ini awet muda banget. So, tanpa jauh-jauh lagi kita ngobrol-ngobrol, langsung aja kita sambut Mbak Teresia Magdalena. Hai. Halo, Sasha. Hai semuanya. Cantik banget. Jangan bikin grogi dong, baru mulai udah bikin grogi nih. Jangan dong, jangan grogi. Kan kita virtual, jadi harusnya nggak grogi kalau jadi, virtual cek ya. Aja ya. Cek aja. Nih gimana Mbak Tere kabarnya? Baik, syukur sehat kita semua. Pakai baju apa itu? Kaos itu ya? Blibli.com dong, Blibli.com. Oh ya, aku sekarang temanya colorful, kan kita ngomongin traveling. Walaupun pandemik ya, tapi tetap harus berasa travel. Tetap harus ceria. Lagi liburan, jadi harus colorful. Mbak Tere, aku mau nanya nih, kan kita cuma taunya dari post aja ya, poster ya, kayak Sonic Pandemic by Blibli.com oleh Teresia Magdalena. Jadi sebenarnya Mbak Tere ini udah berkecimpung di dunia traveling tuh berapa lama sih? Berapa lama ya? Nanti kalau diomongin nanti ketahuan umurnya lagi. Saya yang sakit ya nantinya. Kurang lebih kalau sebenarnya memang background saya memang travel. Jadi sebelum di Blibli memang saya sempat bergabung di salah satu maskapai internasional kurang lebih 9 tahun. Wow. Lalu saya pernah di travel agent kurang lebih sekitar 15 tahun lah kayak begitu. Nah, ketahuan kan jadinya kan umurnya. Iya. Saya yang sedih sih, Mbak. Tenang. Oh iya, Sobat BC Insurance, ini saya baru kaget sih. Jadi sebenarnya walaupun Mbak Tere, ini kita ngomong banyak karena saya harus mengapresiasi ibu yang tetap awet muda dengan memanggil Mbak. Betul Mbak Tere? Waduh, terima kasih Mbak Sasha. Jadi, Sobat BC Insurance, Mbak Tere ini walaupun dia berkecimpung di dunia travel, tapi hobi dia adalah bermain musik, ya, musikalitas tinggi. Bisa apa? Gitar, piano? Oh tidak, spesialisasi. Mbak Tere ini main harpa, guys. Luar biasa emang. Mungkin kalau kita nggak pandemik, Mbak, pembicara BC, Mbak bawa harpa. Pasti diminta panitia, tolong Mbak Tere main harpa gitu. Boleh lah, apa sih yang nggak buat BCA ya? Oh. Oke, langsung aja nih Mbak Tere di webinar kita kali ini mengenai gambaran pandemic, traveling during pandemic, Mbak Tere. Silakan Mbak Tere. Oke, kita langsung ya, nggak pakai basa-basi lagi ya, kita langsung aja ya. Selamat pagi semuanya, saya maunya pagi terus, soalnya biar tetap semangat. Seperti MC kita yang kondang selalu semangat, buat saya hari ini semangat. Awalnya sempat, pede nggak ya nih kita ngomongin pandemik, Sonic pandemik, apa nih, bingung gitu ya. Tapi melihat MC-nya yang semangat kayak gini, buat saya jadi lebih semangat. Terima kasih loh Mbak Sasha. Thank you loh Mbak Tere. Oke, untuk di siang hari ini, saya mau mengangkat tema Sonic pandemik. Bingung ya, kenapa sih Sonic pandemic? Nanti saya akan jelaskan kenapa temanya Sonic pandemic. Okay, next. Sebelum kita langsung mengangkat topiknya Sonic pandemic, untuk teman-teman sobat semua di sini tentu tahu Blibli dong ya. Sudah punya apps-nya, jangan lupa di-download. Nah, kita coba bicara lebih lengkap lagi mengenai Blibli dulu ya. Mungkin ada pertanyaan, emangnya Blibli ada travelnya? Gitu. Nah, ini kita bahas tuntas di sini ya. Next. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, Blibli.com itu merupakan e-commerce, ya, merupakan marketplace yang kami memberikan beragam varian produk. Tentunya kita memprioritaskan yang namanya layanan terbaik untuk customer kami, dengan mempunyai total produk lebih dari 12 juta produk dan didukung dan disupport oleh lebih dari 100.000 seller dan brand
kami juga memberikan pilihan beragam pembayaran. Ada banyak beragam pembayarannya dengan juga bekerja sama berkolaborasi dengan mitra-mitra pembayaran. Dan tentunya hal ini memang untuk bisa memberikan kenyamanan, untuk bisa memberikan pilihan untuk customer-customer kami, bagaimana supaya dia bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman. Nah, terkait dengan Blibli Travel, di blibli.com untuk memenuhi kebutuhan setiap customer kita mempunyai 16 kategori. Nah, 16 kategori itu ada banyak. Mungkin ada yang tidak pasti, ada yang sudah pernah belajar handphone dan tablet, ada yang sudah pernah mungkin belajar home and living, ada otomotif juga, ada tiket dan voucher, ada mainan dan video games, dan ada tour and travel di dalam blibli.com. Nah, next. Nah, bicara mengenai metode pembayaran memang kita bekerja sama dengan banyak institusi bank, banyak bekerja sama dengan disupport oleh kerjasama dengan banyak bank ya, lebih dari 15 bank di sini ya. Ada financial institusi, juga ada e-wallet. Bagaimana untuk kita bisa memang kembali lagi seperti tadi slide yang di awal, bahwa untuk memberikan pilihan, untuk memberikan kemudahan untuk setiap customer kami dalam melakukan bertransaksi di dalam blibli.com. Next. Nah, sekarang masuk nih ke dalam travelnya nih. Di dalam Blibli Travel, selain ada 3 produk ini, tiket pesawat, hotel, dan kereta, kita juga punya beragam produk-produk travel lainnya, ya. Akomodasi travel lainnya yang tentunya memang untuk mendukung setiap customer kami yang memang memerlukan liburan. Ya mungkin kemarin setahun sempat vakum dulu, berhenti dulu ya, karena di rumah dulu. Nggak memungkinkan untuk bisa liburan ya, tapi kita tetap konsisten dalam yang namanya memberikan yang namanya produk-produk yang memang menjadi untuk kebutuhan customer kita. Next, produk-produk tersebut adalah ada paket tour, ada tiket atraksi, ada haji umroh, lalu ada pengurusan yang namanya dokumen perjalanan, ada SIM card, dan yang menarik kita punya namanya travel assistant. Travel assistant ini kalau ditanya apa sih travel assistant? Jadi kalau misalnya sobat-sobat semua mau jalan-jalan nih, mau liburan, mau domestik atau internasional, dan ternyata memang membutuhkan yang namanya jasa tour guide, jasa travel assistant. Nah, kita ada menjual produk tersebut. Jangan sedih, semua produk-produk ini ada untuk domestik dan mancanegara. Ada seperti itu. Next. Nah, selain tadi saya jelaskan untuk produk apa aja yang ada di dalam Blibli Travel, nah, Blibli Travel juga kita mempunyai pelayanan servis korporasi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan kebutuhan untuk akomodasi gitu ya, untuk duty trip, nah kami menghandle untuk perusahaan korporasi. Lalu kita juga ada MICE, Meeting Incentive Conference Event, nggak cuma menghandle yang namanya grup besar, tapi VIP, grup kecil juga kita handle. Dengan didukung oleh tim-tim yang profesional, yang memang sudah lama berkecimpung di dalam dunia tour and travel, sehingga bisa menjadikan perjalanan atau liburan Anda lebih menarik seperti itu ya. Dan kita juga ada wholesale services. Wholesale services di sini adalah untuk membantu rekan-rekan reseller, rekan-rekan seller, rekan-rekan travel agent yang non IATA yang memang memerlukan untuk isukan tiket, dan kita bisa membantu untuk itu karena kita sudah mempunyai license-nya. Ya, dengan didukung oleh maskapai domestik dan internasional, kita bekerja sama dengan lebih dari 80 maskapai domestik dan internasional ya. Tentu ini menjadi salah satu benefit kami untuk bisa memberikan harga-harga yang lebih kompetitif seperti itu. Next. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin produk ya, tentu pengen tahu nih, produknya ada, inventory-nya banyak nggak, bagus nggak? Nah ini, kita ada flight, tadi udah saya jelaskan di awal ya, kita punya bekerja sama lebih dari 80 maskapai, hotel juga kita punya di seluruh mancanegara, domestik dan mancanegara, ada 593.000 hotel di hotel, dan yang kita highlight di sini adalah Blibli.com, Blibli Travel sebagai e-commerce, kita sangat didukung nih oleh pemain-pemain travel agent. Nah, travel agent kita mendukung Blibli Travel itu lebih dari 668 seller itu menjual produk-produknya melalui platform kami.
Jadi saat ini kita punya lebih dari 2.000 produk domestik doang nih, belum ngomongin internasional ya. Karena kondisi saat ini kan memang internasional kan masih banyak yang ditutup, masih cross border masih ditutup ya. Nah, kita kalau ngomongin domestik aja, di dalam Blibli Travel kita punya lebih dari 2.000 produk domestik ya. Terus kita juga didukung oleh Blibli Mitra, yang Blibli Mitra kita punya lebih dari 8.000 mitra nasional dengan average aktifnya 42%. Ini yang memang membuat Blibli sedikit berbeda, bahwa memang kita di sini adalah marketplace yang kita membuka tempat wadah untuk rekan-rekan seller untuk bisa berjualan seperti itu. Next. Nah, ini udah mulai masuk nih. Mbak Sasha, bingung nggak kenapa sih namanya Sonic Pandemic? Iya, bener banget sih, Mbak. Bingung kenapa namanya Sonic? Saya taunya Sonic itu yang kartun yang cepat gitu. Betul. Cakep, berarti kenapa dia suka main game kayak saya. Iya. Bener, Sonic itu kan kalau kita ngomong di game itu kan sesuatu yang cepat ya. Yang bergeraknya tuh luar biasa, cepat gitu kan ya. Terus udah gitu terus menerus konsisten seperti itu. Nah, saya kenapa di sini saya mengangkat yang namanya Sonic Pandemic? Karena saya melihat Sonic ini ada kemiripan dengan pandemi. Bagaimana kita bisa meresponnya? Nah, Sonic itu kan sesuatu yang cepat. Saya melihat juga pandemi ini sesuatu yang luar biasa cepat gitu loh ya. Cepat maksudnya yang kena itu nggak cuma satu negara, yang efek itu nggak cuma satu atau dua kota, tapi kayaknya hampir di seluruh belahan dunia ini terkena pandemi gitu, terkena ya, efeknya gitu ya. Pergerakannya sangat cepat gitu kan ya. Dan ya efeknya ini banyak negatifnya kalau saya lihat gitu ya. Banyak bidang-bidang travel yang terkena dampaknya, dan travel tourism merupakan salah satu bidang yang sangat-sangat berat terkena dampaknya di tahun 2020 kemarin. Gitu. Hampir udah kurang lebih setahun nih kita ya ada pandemi seperti ini ya gitu ya. Jadi kalau kita melihat rekan-rekan dari travel agent, mereka mungkin banyak yang mengurangi productivity-nya. Terus yang namanya kegiatan offline itu banyak yang dipospon kayak gitu ya. Terus apalagi ya, kegiatan aktivitas perjalanan tur juga terpaksa banyak yang ditunda seperti itu. Banyak dari mungkin pekerja-pekerja pariwisata mengalihkan bisnisnya ke bidang lain. Ini sebagai salah satu cara bagaimana supaya mereka bisa bertahan seperti itu. Sama nih di Blibli Travel juga sangat terkena dampaknya. Jadi kalau kita ngomong dampaknya di Blibli Travel sendiri di tahun 2020 kemarin ya, melihat tahun kemarin, sales performance kita tuh drop sampai dengan lebih dari 80%. Itu benar-benar berasa banget lah gitu ya. Jauh banget turun. Jauh banget gitu, berasa banget lah gitu. Tapi syukur perlahan-lahan mulai naik pada saat PSBB sudah mulai dilonggarkan ya. Lalu Agustus ada PSBB memang ngedrop kembali, tapi perlahan-lahan lagi naik turun sampai dengan kita masukin awal bulan ini belum normal secara seperti awal, tapi sudah kelihatan sudah ada pergerakan. Kelihatan bahwa memang tamu-tamu sudah mulai bosen ya. Udah pengen jalan-jalan. Butuh piknik materi. Aku juga butuh hiburan kayak gitu gitu ya. Nah, karena memang kondisi seperti ini, kami dari Blibli Travel merasa kita harus do something, kita harus berbuat sesuatu nih gitu loh. Kita harus menciptakan sesuatu bagaimana yang bisa setidaknya membantu kerinduan customer kita untuk bisa merasakan liburan gitu. Kita tertantang untuk bisa punya ide apa lagi nih gitu loh. Nah, lalu dengan memang kita melihat bahwa ada kerinduan dan keinginan customer untuk jalan-jalan tapi tidak memungkinkan, that's why next di tahun lalu di Q1 itu di bulan April tepatnya kami mengeluarkan produk live virtual tour. Nah, Blibli Travel adalah first e-commerce yang launch live virtual tour. Jadi benar-benar memang langsung pada lokasinya. Nah, kita didukung oleh rekan-rekan seller yang begitu setia. Saya mau ucapin terima kasih mungkin kalau ada rekan-rekan seller yang nonton di sini ya, yang benar-benar menurut saya luar biasa. Mereka benar-benar punya semangatnya tinggi, tetap mau berjualan, gitu, tetap mau berusaha, walaupun saya tahu nggak gampang untuk bikin yang namanya live virtual tour ini. Contohnya kayak contohnya di Wuhan. Ini di sini saya disupport oleh Go China, ya. Awalnya kita mau bikin apa nih? Mau bikin Wuhan gitu ya. Bingung kok Wuhan gitu ya. Iya, biar orang kan pasti penasaran ya.
Wuhan itu kan kota pertama di Cina yang kena COVID. Iya. Kondisinya gimana sih di Wuhan sekarang gitu kan ya? Terus apakah di sana masih lockdown? Apakah penduduknya di sana pakai masker? Pengen tahu kota Wuhan seperti apa. Orang yang belum pernah datang ataupun orang yang sudah pernah datang penasaran, pengen mengintip kota Wuhan seperti apa di pandemi itu pada saat itu di bulan April kalau saya nggak salah. Akhirnya kita buat live virtual tour dengan guide-nya yang berbahasa Indonesia. Pesertanya syukur waktu itu kita mendapatkan antusias yang lumayan cukup bagus ya. Lebih dari 100 peserta pada saat itu yang ikut mengikuti live virtual tour Wuhan ini gitu ya. Terus mereka juga bisa berinteraksi langsung. Mereka bisa tanya langsung kepada local guide di sana. Local guide bisa lagi pegang apa, dia langsung bisa tanya gitu kan. Itu apa gitu. Tanya cuacanya gitu ya, tanya makanan favoritnya, dan banyak pertanyaannya lagi. Dan melihat dari pengalaman pertama ini, kita melihat ada antusias dari customer-customer kita yang rindu traveling, maka kita membuat live virtual tour lainnya. Yang kedua, kita ada bikin yang namanya virtual tour khusus untuk ulang tahun Blibli di tahun kemarin, yaitu di Jungfrau, di Swiss, khusus di pegunungan Swiss. Luar biasa. Mbak Sasha mestinya ikut nih waktu itu nih. Waduh. Ya mungkin sambil ngelihat salju, saya megang es batu juga kan sama dinginnya, Mbak. Iya ya, kayak gitu ya. Ya waktu itu memang lagi, ya namanya di Swiss ya, pegunungan memang dingin banget. Sampai ada peserta juga yang ngomong, kok kayaknya kerasa ya dinginnya kayak gitu. Iya, padahal ternyata duduk di bawah AC, guys. Padahal di bawah AC ya. Kita bikin di situ, kita untuk lokal GT di situ kita bawa benderanya Blibli. Kita mengucapkan untuk happy birthday Blibli pada saat itu tahun lalu ya. Pas ulang tahun Blibli tanggal 25 Juli. Lalu selanjutnya juga masih banyak lagi virtual tour lainnya. Ada dari Antofaya itu ke Istanbul, ada dari Onta ini adalah online travel assistant itu bikin Korea, dan masih banyak lagi. Nggak cuma internasional tapi domestik juga ada seperti itu. Jadi ini yang kita buat adalah waktu pas awal pandemik begitu. Nah, selanjutnya adalah next. Ide-ide yang diciptakan ini kan memang tentunya kita harus melihat dari kebutuhan dari customer ya. Karena nggak mungkin kita ciptain ide ataupun kita buat suatu ide, tapi kita nggak yakin apakah ide ini nih merupakan ide yang memang dicari atau enggak gitu ya. Makanya kita mensurvei nih, kita mencari sebetulnya kebutuhan customer di pandemi itu apa sih gitu. Nah, dari survei ini kita tahu bahwa memang kebutuhan customer itu adalah nomor satu adalah dia butuh namanya staycation. Nah, kita punya produk-produk yang namanya staycation, hotel-hotel untuk stay untuk longer period. Gitu. Jadi dia nginep di hotel tak cuma 1-2 malam, bahkan bisa lebih dari 3-4, bahkan ada hotel menawarkan stay lebih dari 7 malam, seperti itu. Road trip menjadi salah satu memang pilihan juga buat customer kita, mungkin menghindari yang namanya traveling menggunakan maskapai, menggunakan penerbangan. Nah ini dia pergi road trip family ataupun dengan teman, ataupun dengan teman atau family gitu ya, itu road trip. Lalu kegiatan outdoor juga menjadi salah satu pilihan customer during pandemic, ya. Lalu travel voucher, kami juga mengeluarkan yang namanya travel voucher, itu seperti ide ibaratnya tuh ya kayak menabung dulu sekarang, nabung dulu buat jalan-jalannya nanti nih kalau udah kelar pandemi kayak begitu. Nah ini juga kita mengencourage customer, udah kalau sekarang lagi pandemik ya udah nggak bisa jalan-jalan, nggak apa-apa, yuk nabung dulu yuk, beli dulu vouchernya di dalam Blibli Travel. Nah nanti pada saat udah kondisi normal, baru nih kita pakai voucher tersebut buat beli produk-produk apa yang memang dibutuhkan oleh customer kita. Dan travel insurance menjadi kebutuhan yang memang menjadi suatu keharusan gitu loh. Kalau untuk customer yang ingin melakukan traveling seperti itu. Ya, next. Nah, melihat dari kebutuhan ini, travel insurance ini menjadi suatu produk yang kayaknya menempel gitu. Kalau kita lihat, jadi customer ini sekarang dia akan merasa lebih aman, lebih secure, lebih nyaman kalau dia tuh pergi tapi ada travel insurance-nya. Nah, oleh sebab itu, Blibli Travel bekerja sama dengan BCA Insurance untuk bisa meningkatkan trust customer dalam berbelanja produk travel, ya, untuk bisa memberikan kenyamanan untuk customer kita, gitu ya. Nah ini kita berikan banyak yang namanya nggak cuma yang namanya sekedar promosi gitu ya, nggak cuma yang namanya sekedar diskon gitu ya,
Tapi memang banyak sekali benefit-benefit di dalamnya. Dan pilihannya juga beragam. Mulai dari travel insurance di domestik, terus ada juga untuk internasional ya di Asia Pasifik. Nggak cuma untuk individual, untuk grup juga ada. Seperti itu. Jadi jalan-jalan aman, harganya juga nyaman. Seperti itu. Nah, kenapa travel insurance ini memang harus kita highlight? Karena memang balik lagi seperti tadi yang tadi saya jelaskan di awal, Sonic itu kan sampai cepat. Kita tahu perkembangannya sangat cepat, tapi kita pun juga berevaluasi juga harus cepat. Kita harus mikirnya juga harus cepat gitu. Dikira harus cepat dalam arti kata, oke, sekarang yang menjadi kebutuhan customer itu apa? Kenyamanan, keamanan, oke, berarti harus ada asuransinya. Nah, asuransinya bisa mengcover yang bisa memberikan istilahnya customer untuk aman. Untuk kalau misalnya dia mau beli, jadi dia nggak ragu. Kayak begitu. Nah, ini yang menurut saya adalah sesuatu memang cara atau metode yang memang kita harus berpikir cepat supaya kita bisa memberikan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dari customer kita. Gitu ya. Nah, next. Nah, selanjutnya, di dalam acara yang spesial ini, di dalam BC Expoversary, spesial nih di acara online ini, Blibli.com mengeluarkan diskon sebesar Rp200.000 hanya untuk 150 orang pertama untuk pembelian produk-produk travel di dalam Blibli Travel. Untuk produk flight dan hotel, dengan memasukkan kode voucher Blibli BCA. Ya. Jadi teman-teman silahkan dicatat, harus cepat karena memang hanya untuk 150 orang pertama, masukin kode vouchernya Blibli BCA. Seperti itu. Jadi Blibli BCA ini menutup sharing dan informasi saya di siang hari ini. Kayak seperti itu. Terima kasih Mbak Sasa. Thank you Mbak Tere. Wah, karena saya lagi MC, saya nggak bisa langsung itu ya, kode Blibli BCA gitu. Oh, nanti buru habis nanti saya ya. Disimpenin buat Mbak Sasa. Thank you banget. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, emang Blibli Travel ini tuh komplit ya. Jadi nggak cuma sekedar untuk personal atau individual, tapi Blibli juga punya produk untuk corporate-nya juga. Dan yang pasti yang bikin spesial adalah karena ada travel assistant-nya ya, Mbak Tere ya. Betul. Benar sekali. Dan yang paling utamanya juga adalah yang tadi kita udah lihat di sharing oleh Mbak Tere, tetap hygiene-nya tuh dijaga ya, karena tetap Blibli kan harus jaga nih, maksudnya customer pengen traveling, pengen liburan, staycation, tetap harus dijaga nih, dipilihin tempat yang tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga higienitasnya, benar nggak Mbak Tere? Pasti. Makanya that's why hotelnya kita pun juga dilengkapi dengan yang namanya safe check. Jadi jangan khawatir, hotel-hotel di dalam Blibli.com, di dalam Blibli Travel ya, itu ada yang namanya safe check. Jadi hotel tersebut memang sudah mempunyai predikat kesehatan, memenuhi protokol-protokol kesehatan. Gitu. Itu kan harus kita highlight ya, seperti itu. Mbak Tere, aku mau nanya deh, sebenarnya untuk Mbak Tere pribadi ya, Sonic Pandemic ini bagi Mbak Tere itu seperti apa sih? Sonic Pandemic, kalau buat saya pribadi ya, ini nih sebenarnya impact-nya, efeknya tuh menyedihkan gitu loh. Karena kan memang kan banyak sekali yang kena dampaknya gitu ya. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu ya. Ada yang bisnisnya juga banyak yang drop gitu ya. Bahkan mungkin ada yang kehilangan orang-orang tercinta seperti itu. Mungkin ada keluarga, teman keluarga yang memang terkena karena COVID ini seperti itu gitu ya. Nah, tapi kan memang untuk kita yang masih ada, khususnya misalnya yang kita para pekerja pariwisata lah gitu ya, kan life must go on gitu ya. Kita harus do something, kita harus bisa bangkit kembali, kita harus punya semangat, nggak apa-apa mulai dari nol, nggak apa-apa, tapi kita harus tetap punya sesuatu yang bisa membuat mengembalikan keyakinan dan semangat para pekerja travel agent ataupun pariwisata untuk bisa bikin lagi nih produk-produk turnya, untuk bisa kembali dijual kepada customer kita. Karena saya yakin travel ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Orang-orang itu, travel itu kayak kebutuhan, kayak gaya hidup, lifestyle. Nggak akan pernah hilang gitu loh. Orang butuh travel gitu loh, butuh traveling. Jadi begitu nanti kondisi normal, saya optimis kalau travel itu pasti akan booming, pasti akan lebih tinggi lagi bahkan dibanding dulu waktu pas sebelum normal. Seperti itu sih.
Agree sih Mbak, karena sebenarnya travel itu bukan cuma kebutuhan orang-orang liburan, tapi kan kadang ada travel for business Ya, kan, betul. terus ada yang ya macam-macam lah, tidak selalu identik dengan piknik ya, traveling ya, karena Betul, betul. dan yang pasti yang saya ambil poin plusnya adalah memang di pandemi ini kita harus adaptasi ya, karena Iya. pandemik ini sifatnya Sonic, jadi kita itu juga harus berpikir cepat juga kayak si Hmm, Sonic yang di game itu ya, iya, harus bisa berevolusi. beradaptasi, ya betul beradaptasi untuk eh, keputusan-keputusan baru nih. Dulu keputusannya ABC, tiba-tiba ada pandemik, cepet banget kita harus bikin ide-ide baru Betul. gitu. Mikirnya harus out of the box, nggak bisa A sampai tadi yang bahasa saya bilang A sampai E, udah harus Hmm. sampai Z. Oh ya, jet terus ada jet 1, 2, 3, jet 1.1 gitu ya. Pokoknya never Ya, ending planning ya, Mbak. harus seperti itu. Makanya harus Mm-mm. punya semangat. Kalau nggak punya semangat, nggak akan keluar bisa ada ide ya, susah Iya, kalau nggak betul, punya. betul, betul, betul. Setuju. Mbak Tere, ini kayaknya udah mulai ada pertanyaan ya. Ya, Sebentar, kita cek ya. aku sih. Pertanyaannya, nanti kita akan pilih Mbak Tere 6 penanya. Nanti saya akan sebutkan. Kayak Mbak Tere bisa baca juga nggak ya? Tapi nanti aku sebutin deh, biar enak ya. Boleh. Pertanyaan pertama dari Mu Fajrianto. Bu, izin tanya. Nggak, saya nggak pakai Bu. Mbak Tere, izin tanya. Untuk kontribusi Blibli Travel dalam industri pariwisata Indonesia di masa pandemi ini, seperti apa ya? Dan yang membedakan dengan online travel yang lain itu apa? Oh gitu, oke ya. Mas Fajri ya tadi namanya. Mas Muhammad Fajrianto, Mas Mas Fajri Muhammad aja Fajri, biar iya deket Mas ya Mas Fajri. Fajri ya. Halo Mas Fajri, sahabat siang. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan yang bagus. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana Blibli Travel maksudnya mendukung kondisi seperti ini. Seperti itu bukan kalau saya nggak salah. Iya. Benar ya? Oke. Dan spesialnya di mana dengan online travel lain? Ya? Kita pernah mengeluarkan yang namanya free refund hotel. Itu dalam periodenya lumayan cukup panjang, kita bikin free refund hotel. Kenapa? Karena kita melihat banyak customer kita yang sudah membeli produk hotel, dan memang pada saat itu hotel-hotel tersebut di negara-negara luar nggak bisa dipakai. Nah, kita berikan itu free refund. Dalam periode waktu, saya lupa berapa lama ya, tapi kurang lebih kalau sekitar seminggu periode kita berikan kalau nggak salah itu free refund. Untuk negara ini kita buka banyak. Ini menjadi salah satu cara kita bagaimana kita juga merasakan kalau customer udah beli tapi dia nggak bisa refund kayak gimana gitu kan ya. Nah, jadi maka kita berikan seperti itu. Jadi kita pernah bikin produk yang namanya free refund hotel. Tujuannya satu adalah untuk satisfaction customer. Karena memang tagline dari Blibli sendiri adalah customer number one satisfaction. Jadi memang nomor satu kita harus jaga kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau ditanya apa sih perbedaannya dengan PTA gitu ya. Sebenarnya kalau secara produk kita menjual produknya kurang lebih sama, ya. Tapi mungkin kalau saya boleh sedikit coba jelaskan adalah di sini kami ini adalah Blibli Travel di sini adalah tergabung di dalam blibli.com yang mana blibli.com adalah marketplace. Nah, marketplace ini adalah kita punya tempat, tapi yang jualan adalah para seller. Yang jualan adalah rekan-rekan travel agent. Makanya tadi saya sempat mention terima kasih banget untuk semua rekan-rekan seller ya, rekan-rekan travel agent. Walaupun kondisi pandemi kayak gini sangat pendukung gitu loh. Mereka tetap namanya upload produk, terus kita kalau kita bikin yang namanya regular briefing gitu ya. Ini kita mau bikin produk ini kayak misalnya contohnya kemarin kita keluarin ide virtual tour. Mereka menyambutnya dengan antusias. Kita hanya melempar ide, tapi mereka yang berusaha untuk bisa bagaimana untuk bisa membuat produk tersebut bisa live di dalam platform Blibli Travel. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang apa bedanya, yaitu karena memang saat ini yang jualan adalah dari rekan-rekan travel agent Mas Fajri, seperti itu gitu loh. Jadi kalau produk-produk seperti yang tadi paket tour, atraksi gitu ya, terus tour guide, itu yang jualan itu adalah si rekan-rekan seller agent kita, SIM card, itu semua rekan ada yang jual rekan-rekan agent seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Fajri. Siap, thank you ya Mas Muhammad Fajri pertanyaannya. Dan yang saya suka Mbak Tere, Blibli Travel, customer number one satisfaction. Enak banget di mulut ngucapinnya.
Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Bapak Suwandi Jaya. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa yang dilakukan Blibli untuk meningkatkan jenis transaksi yang terkait traveling? Terutama yang paling terdampak ya. Kemudian jenis transaksi apa yang meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19? Oke. Dari Pak Suwandi. Pak Suwandi di Jakarta apa di mana nih? Waduh, Pak Suwandi. Pak Suwandi nggak ada Pak Suwandi di online gitu ya? Di online Zoom kita kali ini. Kalau ngomongin produk apa yang ngehits di pandemik, semua produk memang kan lagi turun ya Pak ya. Jadi semua produk pokoknya terkena, kalau ngomongin normal semua produk turun lah. Tapi memang produk apa yang selama pandemik masih dicari, waktu pas April itu dengan adanya virtual tour itu menjadi produk andalan di dalam Blibli Travel. Waktu pas awal-awalnya ya. Karena mungkin sekarang sudah mulai terbuka, orang udah boleh bisa jalan-jalan walaupun domestik kayak gitu ya. Nah, selain virtual tour yang tadi, yang kedua itu adalah produk-produk staycation, hotel-hotel. Jadi banyak dari rekan-rekan travel agent yang mempunyai kerjasama dengan hotel-hotel. Nah, mereka mungkin punya corporate rate, punya corporate agreement dengan hotel-hotel yang dengan harga rate yang bagus. Nah, mereka menjual di dalam Blibli Travel. Itu hotel itu menjadi produk yang cukup dicari. Dan yang paling juga menjadi pairingannya itu adalah insurance, Pak. Jadi setiap orang mau beli produk atau akomodasi apapun di dalam travel, biasanya mereka itu mencari juga produk untuk travel insurance. Nah, travel insurance juga menjadi produk yang memang cukup dicari, seperti itu. Nah, kalau untuk flight itu masih domestik yang dicari, internasional hampir sempat nggak ada, seperti itu ya. Terus hotel-hotel juga masih hotel-hotel yang domestik, kebanyakan malah lucunya hotel-hotel di Jakarta, Bogor, Bandung, itu menjadi hotel-hotel yang cukup tinggi peminatnya pada saat lagi pandemik. Mungkin kayak misalnya anak muda WFH bukan work from home, work from hotel. Wow, iya betul. Work from hotel. Iya, bosen dia kan, atau di rumah mungkin wifi-nya ngaco terus nih, ngadat mulu gitu ya. Udahlah, lagi mau meeting gitu kan, lagi atau mau tampil online kayak gini, mungkin gue di hotel aja lah, udah ngambil produk hotel seperti itu. Gitu, kelihatan jadinya ya Mbak ya, karena hotel yang paling banyak peminatnya di Jabodetabek, berarti memang orang Jabodetabek ini doyan sekali piknik. Iya. Piknik, traveling, including traveling yang bisnis juga, jadi ya udah, malah makin banyak peminatnya. Iya betul sekali Mas Asya. Oke, kita lanjut materi untuk pertanyaan ketiga, itu dari Muhammad Saftian. Bagaimana tren traveling awal tahun ini? Berarti tren traveling awal tahun 2021 ya. Apakah sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya? Dan apa yang ditawarkan Blibli Travel untuk tetap mengakomodasi orang-orang yang ingin traveling di periode sekarang? Oke, Pak Saftian, Mas Saftian nih. Tadi pertanyaannya bagaimana trennya untuk tahun 2021 kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Kita bersyukur vaksin sudah mulai berjalan. Ya, harapannya adalah vaksin bisa cepat didistribusikan, nggak cuma untuk yang usianya di atas 60 tahun, tapi juga untuk yang di bawah 60 tahun. Jadi kita bisa dapat ya, Mbak Sasha. Iya, langsung cepat iya gitu. Kemarin juga sempat saya ngelihat dari mengutip dari beberapa update informasi bahwa mudah-mudahan Juni-Juli sudah bisa kembali normal, mudah-mudahan ya. Nah, trennya adalah produk domestik tetap menjadi produk yang dicari, ya. Kenapa? Karena saya melihat produk domestik kita ini nggak kalah menarik dengan yang namanya destinasi di luar, di internasional, ya. Seperti kayak misalnya contohnya Raja Ampat, Banyuwangi, Bali juga udah pasti menjadi tetap incaran turis lah. Nggak cuma turis internasional, domestik pun juga. Kalau yang namanya ke Bali tuh kayaknya tuh udah dengar kata-kata Bali tuh udah langsung excited gitu loh. Kayak saya sendiri saya juga termasuk yang pencinta Bali. Jadi pengennya tuh udah kalau begitu normal pengen ke Bali gitu loh. Kayaknya udah dari awal pengen banget ke Bali gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya produk apa yang jadi tren, produk domestik masih tetap menjadi tren.
Ya, karena banyak banget yang namanya intan-intan permata di Indonesia yang sebenarnya kita belum tahu. Kayak misalnya contohnya Eropa di Asia itu ada di Indonesia. Korea itu bisa ditemuin di Bandung. Jepang juga banyak ada di Bandung. Gitu. Nah, jadi domestik itu tetap masih menjadi yang namanya incaran ataupun menjadi kebutuhan dari customer kita yang memang rata-rata millennials seperti itu. Nah, tapi kalau untuk korporasi, mungkin kalau misalnya sudah setahun ini vakum, tidak bisa melakukan yang namanya trip atau mungkin bisnis tersendat. Nah, ini mungkin pada saat nanti sudah mulai dibuka, mungkin perjalanan internasional juga mungkin akan cepat boomingnya nih, seperti itu. Karena kan memang kan habis ditutup ya, langsung dibuka, orang langsung pengen ngeberesin nih apa yang sudah tertunda gitu ya. Memang yang sudah tertunda kayak gitu kan ya. Nah, kayak gitu, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya, Mas dari Mosaftian nih. Jadi sebenarnya secara tidak langsung pandemi ini membuat destinasi wisata domestik itu jadi banyak yang tahu juga ya, Mbak? Iya. Yang tadinya nggak tahu ABC, oh ternyata sebenarnya udah ada dari dulu, tapi orang-orang sibuk luar negeri misalkan kayak gitu. Sekarang jadinya semua orang tahu ternyata di kota ini tuh ada ini, di kota B ada ini gitu. Betul sekali. Dan kita kan memang harus membantu mensukseskan juga program pemerintah, meng-highlight 5 destinasi pariwisata kita DSP. Ya, betul banget. Gitu. Tapi bukan menjadi larangan untuk nggak keluar negeri, boleh aja gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu nih di dalam kita ada apa sih gitu. Setelah kita mati baru kita keluar. Setuju Mbak. Sip. Lanjut kita pertanyaan keempat itu dari Ibu Eri Yuni. Selamat pagi Mbak Tere. Semakin kesini banyak sekali hal yang dilakukan secara virtual. Seperti yang dilakukan Blibli yaitu virtual tour. Bagaimana menurut Mbak Tere terkait virtual tour ini? Apakah banyak peminatnya? Dan prediksi ke depannya tour secara virtual ini apakah akan menjadi suatu hal yang semakin diminati? Thank you Mbak Eri Yuni. Tentang virtual tour nih Mbak Tere. Iya. Akhirnya ada wanita juga yang bertanya. Dari tadi pasti dia ibu-ibu yang doyan piknik tapi nggak bisa piknik setahun. Halo, oke Mbak Eri, nanti abis ini kita piknik ya. Oke, Mbak Eri, virtual tour itu awal kita buat hanya sebagai solusi sementara untuk bisa menjawab kebutuhan atau kerinduan customer kita traveling. Awalnya mempunyai respon yang sangat bagus, ratusan gitu ya. Nah, cuman tetap yang namanya traveler, dia tetap ingin bisa benar-benar memang merasakan yang namanya tur jalan-jalan itu benar-benar real. Gitu ya. Cuman karena memang kemarin kondisinya tidak memungkinkan, mereka itu adalah terpaksa lewat virtual tour. Jadi kalau bisa pertanyaannya, apakah nanti virtual tour akan bisa menjadi tetap booming? Kalau saya sih melihatnya kalau kondisi udah normal, harusnya virtual tour ini tidak menjadi incaran lagi. Customer akan lebih prefer langsung benar-benar memang merasakan feel. Itu kan yang memang yang membedakan ya. Yang membedakan orang yang suka traveler itu tuh, dia memang benar-benar pengen ngerasain cuacanya, udaranya, gitu ya, jalannya, dia pengen pegang, dia perlu ada sentuhan, gitu loh. Jadi memang kalau virtual tour awalnya hanya solusi sementara aja. Saya nggak yakin ini akan berlangsung cukup lama seperti itu. Tapi masih ada nggak yang cari? Masih ada yang cari. Karena apa? Karena mungkin orang melihatnya begini, khususnya internasional ya. Oh, saya belum pernah ke Istanbul. Sebelum nanti saya pergi ke Istanbul, saya mau lihat dulu virtual tour-nya dulu, karena harganya kan relatif cukup ekonomis, di bawah 100.000. Iya. Gitu ya. Nah, benar sekali. Bisa buat teaser. Iya, betul. Ya, jadi travel agent juga sekarang menurut saya pintar banget. Kalau dia mau bikin produk, dia bikin dulu virtual tour-nya. Dengan virtual tour itu membuat orang menjadi tertarik. Gila, ternyata di sana ada ini loh. Bagus banget tempatnya ya. Oke, ngeliat virtual aja menarik. Udah, saya sekarang mau ikut tour benerannya. Nah, jadi silakan dimanfaatkan virtual tour ini bisa sebagai teaser dalam produk-produk untuk berjualan. Buat customer juga akan sangat membantu. Kalau mau tahu, beli murah dulu, tahu kondisinya, nah lalu baru beli yang ikut tour benerannya yang mahal. Kayak gitu. Tester dulu ya, via virtual.
Teasernya dulu Kalau lah udah kita anggapnya. cocok, nabung di travel diskon, travel voucher, bener nggak Travel Mbak? voucher, betul. Nah, baru nanti kalau udah normal, dipakai Tinggal deh dipakai. vouchernya. Tinggal capcus. Cus Cin, yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya. Harus. Satu itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan kelima nih Mbak. Dari Ibu Veronica Lumintang. Apakah hotel atau tempat wisata yang disediakan di platform Blibli Travel sudah ditanyakan lebih jelas protokol kesehatannya? Sehingga sebagai customer tidak perlu cek-cek lagi dan cukup percaya saja dengan informasi dari Blibli. Terima kasih. Halo Mbak Vero, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Veronica. Menjawab pertanyaannya tadi saya ada jelaskan juga bahwa memang di dalam Blibli Travel kita punya yang namanya self check di hotel, ya. Nah, self check itu menjadi istilahnya salah satu kebutuhannya customer bahwa mereka akan merasa aman dan nyaman untuk mereka stay di hotel tersebut. Self check itu adalah tanda bahwa hotel tersebut sudah memenuhi persyaratan, memenuhi protokol kesehatan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Bu Vero tadi ya. Akan tetapi memang kalau kami tetap mengencourage yang namanya customer kita itu tetap yang namanya protokol kesehatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tidak ditentukan oleh namanya akomodasi, tidak ditentukan oleh namanya tempat atau lokasi gitu ya. Tapi kita harus tetap memang menjaga memang kebersihan kita sendiri. Misalnya ya jangan lupa kalau pergi harus ada hand sanitizer. Setiap habis pegang apapun harus pakai hand sanitizer. Jangan lupa harus sering-sering namanya cuci tangan. Ya mudah-mudahan dengan yang namanya memenuhi segala macam protokol kesehatan tersebut, didukung dengan yang namanya self check yang ada di dalam platform Blibli Travel untuk hotelnya, ya perjalanan akan menyenangkan, aman, pulang, ya terus akan tertarik lagi untuk kembali jalan-jalan lagi, seperti itu. Berarti harus dikombin ya Mbak Tere ya. Dikombin dari kitanya juga yang patuh dan jaga-jaga juga, plus dari self check-nya di Blibli Travel, jadi komplit ya. Betul, karena kan nggak lucu, udah nginep di hotelnya, udah pasti hotelnya misalnya udah dijaga kehigienisnya. Higienis lah hotelnya. Hotel dijaga untuk area lobbynya, area kamarnya gitu ya. Lalu dia keluar nih, ketemu teman, ketemu sahabat di luar hotel, ataupun dia nyobain makanan-makanan di luar hotel. Lalu dia balik ke hotel, dia lupa cuci tangan, dia lupa pakai hand sanitizer. Ya, kasihan juga. Percuma juga. Sama aja gitu ya. Berarti ya. Oke. Gitu. Sip. Semoga menjawab ya Ibu Veronica Lumintang pertanyaan kelima. Tadi sekarang pertanyaan terakhir nih Mbak Tere. Dari Tiar Nurul. Kelebihan rate harga Blibli apa sangat bersaing daripada aplikasi lainnya? Karena pandemi gini pasti price itu sangat mempengaruhi. Dan jika ada kendala dalam reservasi, apa tetap bisa konfirmasi ke Blibli 24 jam? Mengingat sekarang banyak diterapkan WFH pada perusahaan-perusahaan. Kelebihan rate sama berarti itu customer ya 24 jam nih. Masih bisa di calling nggak kalau ada problem? Betul. Blibli mempunyai customer service 24 jam. Jadi don't worry, kita selalu ada, kita selalu standby. Karena memang tadi kita bilang kita punya tagline customer number one satisfaction, seperti itu. Ya. Nah kalau ngomong masalah harga, produk apa dulu nih? Apakah produk itu produk tour, apakah tiket atraksi, atau hotel, atau flight, seperti itu. Ya. Harga-harga tentu adalah harga-harga yang kita berikan adalah harga-harga yang kompetitif. Apalagi ada beragam yang namanya penawaran-penawaran menarik. Seperti contohnya kalau kita ada kerjasama dengan bank partner setiap hari Rabu nih. Setiap hari Rabu di dalam Blibli Travel, kita punya promosi dengan disupport oleh bank-bank partner kita. Nah, jadi jangan lupa dipantengin kalau bisa ada promosi-promosi. Nah juga sekarang nih, tadi sama Mbak Nurul ya namanya ya? Iya, Tiar Nurul. Tadi saya udah catat tuh di situ, jangan lupa catat Blibli BCA. Jadi kalau misalnya udah pulang siap-siap mau beli produknya travel, sekarang cepet download yang namanya aplikasi Blibli Travel, blibli.com, masuk ke dalam Blibli Travel, dan silakan cari produknya, masukin kode vouchernya Blibli BCA, langsung dapat diskon. Harganya pasti akan jauh lebih menarik. Ya, habis deh vouchernya aku nggak kebagian dong, Mbak Tere. Nggak apa-apa. Pasti masih ada. Blibli itu pasti nanti akan ada voucher-voucher lainnya yang akan saya tungguin. Terutama tadi hari Rabu ya, Mbak. Iya. Langsung catat hari Rabu Blibli Travel. Jadi kalau mau staycation
disuruh pesen, ntar pesennya hari Rabu aja di Blibli. Tapi jangan lupa kalau untuk yang tadi kode voucher di BCA bisa langsung digunakan. Ya. Nah, siap. Terlebih lagi Blibli Travel itu kan dia kerjasama sama banyak bank ya, jadi soal pembayaran harusnya sih gampang. Karena kerjasama sama yang lain juga. Oke, ini udah ada 6. Saya ucapkan selamat buat 6 pertanyaan karena kalian menang sakuku. Luar biasa kan untuk Bapak Mufajri, Bapak Suwandi Jaya, Bapak Musaftian, Ibu Eri Yuri, Ibu Veronica Lumintang, dan Ibu Tiar Nurul. Anda masing-masing mendapatkan voucher sakuku Rp100.000. Selamat. Yang pasti harus install dulu sakuku ya. Nanti bingung ngirim hadiahnya kemana kan? Oke, Mbak Tere, aku mau tanya nih sekarang pertanyaan dari aku nih. Jadi sebenarnya secara garis besar aja, secara summary-nya aja, hal-hal penting apa sih yang esensial, apa yang harus dicermati ketika traveling di kala pandemik ini? Karena sebenarnya kalau mau dicermati, semua ini kita harus cermat. Tapi kan rempong ya, Mbak Tere ya. Apalagi jadinya tuh jadi, aduh udah deh males traveling, tapi jiwa saya butuh pergi gitu. Udah ronta-ronta ya, jalan-jalan. Lepaskan saya dari rumah ini gitu ya. Summary-nya Mbak, yang penting ini dulu gitu. Oke. Tentunya memang kalau misalnya mau jalan-jalan, kita harus persiapan namanya akomodasinya dulu, itu udah pasti ya. Jalan-jalannya mau kemana, tujuannya, destinasinya. Betul. Mungkin akomodasinya tuh apa, seperti itu ya. Ya, protokol kesehatan itu menjadi nomor 1 lah ya, apalagi kondisi lagi pandemi seperti ini. Jangan lupa disiapkan, apalagi yang ingin berpergian membawa anak kecil ya. Jadi memang harus well prepare. Jangan nanti mau pergi jalan-jalan ke Bandung tapi belum ada persiapan hotelnya, tahu-tahu nyampe di sana hotelnya udah pada penuh, bawa anak kecil pula, aduh kasian banget kan kayak gitu kan ya. Jadi memang harus disiapkan yang namanya akomodasi dengan tepat gitu ya. Nah, lalu asuransi yang tadi saya bilang itu juga memang menjadi kebutuhan yang sangat penting. Amit-amit jaga-jaga kalau misalnya ada apa-apa perlu gimana, setidaknya bisa tercover dengan asuransi. Ya buang harga sedikit, tapi kita tenang, aman, nyaman gitu ya. Buat saya itu buat kita jauh lebih jalan-jalannya lebih enak jadinya seperti itu. Gitu. Nah yang terakhir adalah jangan lupa kalau misalnya untuk mau jalan-jalan gitu ya, jangan lupa untuk memang melihat dari timingnya nih. Jadi kalau misalnya nanti udah dibuka nih untuk border di internasional, jangan nanti lagi yang memang lagi kondisi yang memang nggak kuat dingin, perginya ke tempat yang winter. Misalnya lagi, ya kan sadar diri lebih tepatnya, Mbak Tere. Nah, kita di dalam Blibli Travel kita punya konten yang menarik, kita bisa memberikan inspirasi perjalanan buat setiap customer ataupun para traveler. Misalnya mau cari ada liburan menarik apa ya? Yuk intip sekarang di dalam Blibli Travel. Itu banyak konten menarik, ada destinasi-destinasi yang mungkin bisa kita tawarkan. Lihat IG-nya Sahabat Perjalanan. Sahabat Perjalanan itu adalah komunitas sahabat perjalanan di dalam Blibli Travel, di dalam blibli.com, Nah, itu yang memang mengedepankan ada destinasi-destinasi yang cukup unik, cukup menarik untuk bisa dinikmati seperti itu. Wah, penting nih. Sampai saya catat loh, Mbak. IG Sahabat Perjalanan ya tadi ya? Iya, betul. Sahabat Perjalanan. Akomodasi udah, insurance-nya juga udah kan ya, fulusnya udah, tapi bingung mau kemana, berarti buka IG Sahabat Perjalanan, itu komunitas yang Blibli Travel punya ya untuk Instagram ya. Ya, komunitas Sahabat Perjalanan itu diberikan untuk traveler yang mungkin dari customer dari Blibli Travel yang memang membutuhkan destinasi-destinasi, mau ngelihat, mau cari ide, silakan ngintip di situ. Bisa. Thank you nih Mbak Tere. Wah, kita udah di penghujung acara asik. Kita udah di penghujung acara ya. Oke guys, info lebih lanjut produk dan layanan BCA Insurance bisa dihubungi di Halo BCA di nomor 1583 kali dan kunjungi website kita di bcainsurance.co.id. Jangan lupa follow akun Instagramnya di @bcainsurance.id dan subscribe akun YouTube-nya di BCA Insurance. Dan untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan program dari BCA Insurance. Dan jangan lupa kunjungi booth BCA Insurance di BCA Expo Versary Online ya, sampai nanti tanggal 27 Maret. Jadi kita udah sebulan nih Mbak kita ya. Kalau Expo cuma seminggu, karena virtual kita sebulan.
Ya, lebih dari sebulan bingung. Ini hadiahnya banyak soalnya. Iya, Hadiahnya banyak. Hadiah, jadi makanya harus diperpanjang ya. Aduh. Nanti saya akan bilang sama manajemen perpanjang online ya. Oke, thank you sekali lagi Mbak Tere untuk Sama-sama. waktunya, ilmunya, dan terima kasih juga untuk Sobat BCA Insurance yang sudah ikut hadir di Zoom webinar kita kali ini, serta ikut quiz. Congratulations buat pemenang yang tadi webinar dan juga pemenang yang tadi quiz. Dan terima kasih juga untuk tim panitia online saya yang tidak bisa saya sebutkan karena banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 3 orang di sini aja. Oke, akhir kata saya undur diri. Sasha dan Astri, thank you lagi Mbak Tere. Terima kasih Thank you semuanya. waktunya. Terima kasih. Ketemu lagi sama saya nanti jam 4 sore untuk quiz sesi kedua. Sekali lagi, stay safe semuanya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga tentunya. Dan tetap semangat dan stay at BCA Insurance. Bye! Dadah Mbak Tere, bye-bye. Bye semua. Apa sih yang paling kamu butuhkan buat traveling? Satu aplikasi untuk semua destinasi. Blibli Travel. Dari pesan tiket pesawat, kereta, hotel, sampai paket tur dan atraksi. Semua dengan harga terbaik. Udah siap berangkat? Jangan lupa lengkapi kebutuhan travelmu di Blibli juga. Karena Blibli memastikan kamu bisa dapatkan beragam fitur layanan terbaik. Yeay, siap menjelajah! Explore beragam destinasi, kuliner, dan banyak hal baru tanpa batas. Dengan Blibli Local Guide dan tour leader terbaik. Ciptakan pengalaman yang kamu mau dengan tur wisata favorit serta ragam atraksi yang fantastis. Telusuri tiap sudut destinasi dengan pilihan transportasi yang bisa kamu pesan kapanpun kamu perlu. Temukan beragam inspirasi traveling dari seluruh dunia bersama Blibli. Yuk jalan-jalan bersama Blibli Travel. Apa sih yang paling kamu butuhkan buat traveling? Satu aplikasi untuk semua destinasi. Blibli Travel. Dari pesan tiket pesawat, kereta, hotel, sampai paket tur dan atraksi. Semua dengan harga terbaik. Udah siap berangkat? Jangan lupa lengkapi kebutuhan travelmu di Blibli juga. Karena Blibli memastikan kamu bisa dapatkan beragam fitur layanan terbaik. Yeay, siap menjelajah! Explore beragam destinasi, kuliner, dan banyak hal baru tanpa batas. Dengan Blibli Local Guide dan tour leader terbaik. Ciptakan pengalaman yang kamu mau dengan tur wisata favorit serta ragam atraksi yang fantastis. Telusuri tiap sudut destinasi dengan pilihan transportasi yang bisa kamu pesan kapanpun kamu perlu. Temukan beragam inspirasi traveling dari seluruh dunia bersama Blibli. Yuk jalan-jalan bersama Blibli Travel. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.